Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joshua Nabitubulu dengan NIM A1A325061 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang korupsi dan money laundering. Korupsi dan money laundering sebagai ancaman global. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga telah menjadi isu global sejak tahun 1990-an. Kasus-kasus besar seperti penyalahgunaan dana publik oleh pemimpin negara membuka mata dunia bahwa korupsi dapat merusak sistem ekonomi, politik, dan sosial secara luas. Korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang sering diwujudkan dalam bentuk suap, kolusi, nepotisme, hingga penggelapan uang negara. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju, bahkan melintasi batas negara melalui jaringan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan kerjasama internasional. Berbagai lembaga seperti Transparansi Internasional dan organisasi internasional lainnya telah berperan dalam mengampanyekan gerakan anti korupsi serta menyusun indeks persepsi korupsi global. Selain korupsi, terdapat kejahatan lain yang berkaitan erat, yaitu money laundering atau pencucian uang. Pencucian uang adalah proses menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari kejahatan agar terlihat legal. Kejahatan ini biasanya berasal dari aktivitas ilegal seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan penyelundupan. Proses pencucian uang umumnya terjadi dalam 3 tahap. Pertama, tahap placement, yaitu memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Kedua, tahap layering, yaitu memutus jejak asal uang melalui transaksi yang kompleks. Ketiga, tahap integration, yaitu mengembalikan uang tersebut ke sistem ekonomi sebagai dana yang tampak sah. Modus pencucian uang semakin beragam, seperti penggunaan identitas palsu, perusahaan fiktif, hingga teknik smurfing, yaitu memecah uang dalam jumlah kecil agar tidak terdeteksi oleh sistem perbankan. Dampaknya sangat luas, mulai dari merusak stabilitas ekonomi, meningkatkan inflasi, hingga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga keuangan. Untuk mengatasi hal ini, dunia internasional membentuk berbagai kerjasama seperti Financial Action Task Force atau FATF yang memberikan rekomendasi kebijakan anti pencucian uang. Negara yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenai sanksi ekonomi. Dalam konteks penanggulangan, dikenal adanya rezim anti money laundering, yaitu sistem aturan dan kebijakan yang bertujuan mencegah dan memberantas pencucian uang. Rezim ini bekerja melalui 2 pendekatan, yaitu pencegahan dan penindakan hukum. Sementara itu, pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari peningkatan integritas pejabat, reformasi birokrasi, hingga penguatan budaya anti korupsi di masyarakat. Penegakan hukum yang tegas juga menjadi kunci untuk memberikan efek jerah. Kriminalisasi pencucian uang memiliki peran penting karena tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memungkinkan penyitaan aset hasil kejahatan. Dengan demikian, pelaku tidak dapat menikmati hasil tindak pidana dan kejahatan dapat ditekan secara lebih efektif. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan prinsip keadilan dan supremasi hukum sebagai dasar dalam penegakan hukum, termasuk dalam menangani korupsi dan pencucian uang. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran penting dalam menindak kasus-kasus tersebut, termasuk dalam penuntutan tindakan pidana pencucian uang yang berkaitan dengan korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan tutur kata selama pemaparan materi. Terima kasih.